Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Kali ini tentang sifat-sifat logaritma ya. Mulai dari penjelasan ini, contoh soal sampai nanti ada soal-soal yang akan saya bahaskan. Definisi dulu, logaritma itu A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Ini A pangkat C sama dengan B. A log B sama dengan C. A disebut basisnya logaritma. A-nya sendiri itu ada batasnya ya. A-nya ini antara 0 sampai 1 boleh, A lebih dari 1 juga boleh, 1 nggak boleh A-nya, atau negatif juga nggak boleh, 0 nggak boleh. Jadi A-nya itu pecahan ini, atau A-nya lebih besar dari 1. Nah, gitu. B disebut numerus, jadi B di situ tuh numerus atau bilangan yang dilogaritmakan atau numerus. B sendiri tuh harus lebih besar sama dengan lebih besar dari 0, nggak boleh 0, nggak boleh negatif. Kemudian C itu adalah hasil dari logaritma. Contoh begini, tulislah bentuk logaritma dari ini. 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 pangkat 5 sama dengan 32 berarti 2 log 32 dari sini, log ini itu sama dengan ini hasilnya, sama dengan 5. Oke, dari ini tadi ya. Nah, A pangkat C sama dengan B. A pangkat C, A-nya itu basisnya, pangkat dari ini, pangkat dari hasil logaritma itu sama dengan yang dilogaritmakan atau numerusnya. Oke. 2 log 32 sama dengan 5. Ini juga sama nih, 4 log 64 sama dengan 3. 2 log 1/4 sama dengan min 2. Nah, ini definisi, menurut definisi dari logaritma. Sekarang kalau tulis bentuk pangkat dari ini, 11 log 121 sama dengan 2, berarti 11 pangkat 2 sama dengan 121. 3 log 81 sama dengan 4, berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Log 1000 sama dengan 3, berarti kalau nggak ada angkanya itu basisnya itu adalah 10. Basisnya ini 10, berarti 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, sekarang hitunglah nilai dari logaritma. 2 log 2 berapa? 2 log 2 itu 1 karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 log 1 berapa? 0. 2 log 1 0 karena 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 log 128 sama dengan 7. Kenapa kok 7? Ya ini 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Untuk lebih paham lagi ini, sekarang sifat-sifat logaritma. Ini tadi kan definisi, berdasarkan definisi. Sekarang berdasarkan sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Ada syaratnya ya, A-nya itu harus lebih besar dari 0. Menurut definisi tadi, A-nya itu positif, A-nya juga tidak 1. Pecahan boleh, tapi tidak boleh 1. Nih. A log A sama dengan 1. Kalau sama gini, itu hasilnya 1. 2 log 2, misalkan gini ya, 2 log 2 itu juga 1. 3 log 3 sama dengan 1. Log 10 sama dengan 1. Karena nggak ada ini berarti 10. Oke. 5 log 5 sama ya, sama dengan 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Pangkat berapa? 1 ini basisnya berapapun itu hasilnya adalah 0. Log 1 sama dengan 0. Log 1 berarti ini 10 gitu. Kemudian misalkan ada setengah gini, setengah log 1 juga 0. 7 log 1 juga 0. Kemudian yang ini A log A pangkat N sama dengan N. Ini asalnya dari mana? Pangkat sini itu dia ke depan. Jadi perkalian. Ke depan sini ya, jadi perkalian. Nah, terus ceritanya begini, A log A pangkat N sama dengan N dikali A log A. Nah, A log A ini kan 1, berarti sama dengan N kali 1, berarti sama dengan 1. Contoh misalkan 2 log 2 pangkat 4. Nah, berarti sama dengan 4 dikali 2 log 2 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Atau misalkan 5 log 125, berarti sama dengan 5 log 125 itu 5 pangkat 3. 3 dikali 5 log 5. 5 log 5 itu 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Itu prosesnya begitu. Jadi dari ini A log A pangkat N sama dengan N itu N-nya ke depan, jadi N kali A log A. A log A itu 1, berarti N kali 1 hasilnya adalah kok 1 ini, maaf. Hasilnya bukan 1 ya, hasilnya adalah N.
Nah, N. Oke, tadi ada kesalahan. Oke. A log A sama dengan X, maka ini ilustrasinya ya. Maka A pangkat X, dari definisi ini A pangkat X sama dengan A, berarti X nya 1. Kenapa? Karena A pangkat X sama dengan A pangkat 1, berarti X sama dengan 1. Maka A log A sama dengan 1. A log 1 sama dengan Y. Ini penjelasannya ya. A pangkat Y sama dengan 1. Karena A pangkat 0 sama dengan 1, maka Y nya sama dengan 0. A pangkat berapa yang hasilnya 1, yaitu A pangkat 0. Berarti Y nya ini 0, maka ini sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Ceritanya begitu. Ini penjelasan aja ini. A log A pangkat N sama dengan Z, tapi tak jelaskan di sini, tadi sudah paham ya mungkin ya. Ini dari definisi ini, berarti A pangkat, bukan X ini ya, A pangkat Z sama dengan A pangkat N, maka Z sama dengan N. Nah ini Z bukan X. Nah ini adalah dari definisi, tapi kalau saya jelaskan begini mungkin lebih bisa difahami. Nah sekarang untuk sifat-sifat logaritma yang lain. Ini syaratnya tetap ya, numerusnya itu harus lebih besar dari 0, kemudian tidak 1. B nya, bilangan yang dilogaritmakan, juga harus lebih besar dari 0. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Kalau dia dikali, itu dipecah menjadi dijumlah. Tapi ada yang bingung, kadang-kadang itu bingung yang begini, A log B ditambah C. Nah ini nggak bisa dirubah menjadi kali, ini tetap A log B tambah C tetap. Nah yang berubah itu apa? Kalau perkalian berubah menjadi penjumlahan begini dengan bilangan pokoknya atau ini basisnya sama, yaitu A. Sifat berikutnya, ketika ini perkalian, ini pembagian. Kalau perkalian menjadi dijumlah, kalau pembagian menjadi dikurangi dengan basis yang sama. A log B dikurangi A log C. Sifat berikutnya, ketika ini tadi sudah tak jelaskan, A log B pangkat N, maka ini N nya ke depan menjadi N kali A log B. Seperti itu. Kemudian ini A log B itu bisa dipecah menjadi C log B. C itu yang penting basis, memenuhi syarat basis atau bilangan pokok dari logaritma lebih besar dari 0 dan tidak 1. Tidak 1, lebih besar dari 0. Atau di sini real positif. Ini ya. C log B berapapun ini boleh, yang penting dia lebih besar dari 0, kemudian juga tidak 1. Log B, C log A. Log B dulu ini, kemudian yang A nya menjadi log A. Kok bisa 1? Kenapa? Karena di sini misalkan tak kasih B. Ya, ini B berarti ini B juga harus sama ini. B log B itu berapa? 1. Nah, B log A tetap B log A. Maka ini menjadi 1 per B log A. Jadi kalau A log B itu bisa berubah menjadi sepernya B log A. Jadi kebalik aja, A log B seper B log A. Sifat berikutnya, nah kalau perkalian ini A log B dikali B log C. Kalau ini bilangan yang dilogaritmakan kok sama dengan bilangan pokok dari basis berikutnya dikalikan ini berarti gabung. Jadi A log C. Jadi ini gabung. Nah langsung A log C. Seperti itu. Ini langsung saya jelaskan sifat-sifatnya ya. Jadi nanti biar enak bahas soalnya. Jadi langsung keseluruhan ini. Kemudian gini, ketika ada A pangkat M log B pangkat N, itu menjadi N per M. Kalau yang N tadi hanya N saja, itu ke depan menjadi kali gitu kan. Tapi kalau di sini ada pangkatnya lagi, berarti ini menjadi bagi. Kalau yang di depan itu menjadi bagi. Kalau yang sini itu ke depan menjadi bagi, sepernya. Jadi misalkan kok ada A pangkat M saja log B gini ya, berarti itu seper M kali A log B. Nah gini. Yang tadi kan kalau ada A log B pangkat N, nah N nya ini dikali N kali A log B. Nah gabungan dari dua ini itu menjadi sifat ini, N per M. N nya karena ini dikali, M nya karena seper M tadi itu, jadi menjadi N per M kali A log B. Nah seperti itu. Kemudian sifat berikutnya, ketika ada A pangkat A log B itu sama dengan B. Ini jarang tapi ini juga harus difahami juga ya. Misalkan 2 pangkat 2 log 5, ya berarti sama dengan 5. 7 pangkat
7 log 3 berarti sama dengan 3. Kok nggak sama? Maksudnya nggak sama, misalkan sini itu dia 8, tapi di sini 2 log 3 misalkan. Ini sama dengan berapa? Ya berarti 8-nya dirubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat lagi 2 log 3. Nah, terus bagaimana? 3-nya ini karena dikalikan dia naik ke sini. Berarti 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Jadi yang ini naik ke sini. Nah, ini naik ke sini menjadi pangkat. Loh, kok bisa? Menurut sifat ini tadi, yang n tadi. Nah, ini. Jadi dari sini ke sini, n-nya naik ke sana, jadi perkalian jadi pangkat di sini, b pangkat n. Ini juga sama. Ini naik ke sini jadi pangkat. Nah, kalau dari sini sudah bisa. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27. Hasilnya ini aja. Kenapa? Karena A pangkat A log B itu sama dengan B. 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3 berarti jawabnya adalah 3 pangkat 3 yaitu 27. Nah, ini sedikit tambahan saja ya. Sekarang kita bahas soalnya. Ini saya hapus. Soal yang pertama, tuliskan dalam bentuk logaritma dari 5 pangkat 3 sama dengan 125, 10 pangkat 2 sama dengan 100, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 6 pangkat 1 sama dengan 6. Kita menulis bentuk logaritma. Yang A berarti menjadi 5 log 125 itu sama dengan 3. Yang B 10 log 100 sama dengan 2. 10-nya ini kalau basisnya 10 tidak ditulis, berarti menjadi log 100 itu sama dengan 2. Sedangkan yang C berarti ini 4 log 64 itu sama dengan 3. D 6 log 6 sama dengan 1. Ini adalah bentuk logaritma dari perpangkatan ini. Oke. Berikutnya tuliskan dalam bentuk pangkat. Nah, sekarang ini log berubah menjadi pangkat, kebalikan dari ini. Nah, yang A berarti 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01. Yang B 10 dari mana? Ini 10 dari ini. Nah, dari ini pangkat yang sini sama dengan ini hasilnya. Numerusnya atau bilangan yang dilogaritmakan. Nih. Kemudian yang B berarti 0,5 pangkat 4 itu sama dengan 0,0625. Nah, sedangkan yang C 2 pangkat kok kecil besar 2 pangkat sepertiga itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Nah, gini. Kemudian yang D 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Nah, ini adalah bentuk pangkat dari logaritma yang ada. 3 log 1/9 sama dengan min 2 berarti 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. 2 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2. 0,5 pangkat 4 sama dengan 0,0625. 10 nggak ada berarti ini. Log pangkat min 2 sama dengan 0,01. Ini adalah cara merubah dari bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat. Soal berikutnya kita menghitung nilai logaritma. Nih, kita menghitung nilai dari logaritma berikut ini. Nah, yang A kita tulis dulu log 10 pangkat 4. Nah, berarti 4-nya dia ke depan. 4 dikali log 10. Nah, karena nggak ada basisnya, nggak ada, berarti dia basis 10. 10 log 10 itu 1. Berarti ini sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, udah kan?
Kemudian yang B, 5 log 125 sama dengan 5 log 125 itu 5 pangkat 3. Berarti sama dengan 3 dikali 5 log 5. 5 log 5 itu 1, berarti ini 3 kali 1 sama dengan 3. Gampang kan? Nah, sekarang ini saya hapus dulu biar untuk jawab soal berikutnya. Kemudian yang C, sama itu ya cara berpikirnya, 3 log, saya hapus dulu. Yang C, 3 log 1/27. Nah, kayaknya susah kan? Tapi ini gampang. 27 nya kita rubah menjadi 3 pangkat 3 itu 27. Terus gimana? Kita naikkan menurut sifat eksponen. Kalau naik jadi pangkatnya negatif, berarti di 3 pangkat min 3. Lalu satunya kemana? Ini naik ke atas dikalikan 1. Kalau dikalikan 1 tetap 3 pangkat min 3. Kali 1 kan tetap 3 pangkat min 3. Nah, jadi ini naik jadi pangkatnya negatif. Setelah itu min 3 nya dikali ke depan. Jadi ini ke depan, sini menjadi perkalian. Sama kayak tadi ya, ini kali 3 log 3. Log 3 log 3 itu 1, berarti ini min 3 kali 1 sama dengan min 3. Gampang. Kemudian yang D, 2 log 0,25. Kayak susah kan, 0,25 gimana? Nah, 0,25 itu adalah 25/100. 25/100 itu sama dengan 1/4. Loh, 1/4 gampang. 4 itu, kasih sama dengan dulu aja ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ini naik seperti yang C. Menjadi 2 log 2 pangkat min 2. Nah, kemudian min 2 nya ke depan, min 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 1, min 2 kali 1 sama dengan min 2. Nah, ini hasilnya adalah min 2. Oh ya, ini tadi jawabannya tak tulis di sini anaknya. 4 ini tadi 3. Jadi min 3. Kemudian ini hasilnya adalah min 2. Nah, caranya begitu. Kemudian nomor E, yang poin E saya hapus dulu. Yang E itu juga mudah. Jawabannya berapa yang E? 10, betul. Dari mana? 10-nya ke depan. 10-nya ke depan dikalikan 4 log 4. Lah, 4 log 4 itu sama dengan 1. Berarti 10 kali 1 sama dengan 10. Jawabannya 10. Artinya kalau mudah gitu ya tinggal di awang-awang atau dikira-kira sudah bisa. Tadi gimana sih? Ini 4 log 4 pangkat 10. 10-nya ke depan. Nah, ini 4 log 4. 4 log 4 itu 1, berarti 10 kali 1 sama dengan 10. Gampang. Yang F, 1. Dari mana? Kok gimana 1? Kalau menurut sifat tadi kan hasilnya adalah 0. Log 1 tadi 0. Terus gimana kalau pengoperasian di sini caranya? 5 log 1 itu sama dengan 5 log 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu 1. Kok ambil angka 5 biar sama dengan ini, bilangan basisnya yaitu 5, maka di sini juga 5. Maka itu menjadi 0 kali 5 log 5. 5 log 5 1, berarti 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, caranya seperti itu. Itu cara kita menghitung nilai dari logaritma. Ya, nolnya ke depan ini. Nah, berikutnya ini kita menentukan nilai lagi tapi berupa koma-koma ini nanti ya. Nilai logaritma. Saya hapus. Nomor 4, diketahui log 2 sama dengan
0,3010. Log 3 sama dengan 0,4771. Log 7 sama dengan 0,8451. Tentukan nilai dari ini. Log 7 meskipun ini nggak diketahui, bisa kita cari dari ada log 2 sama log 3, yaitu dua perkalian yang menghasilkan nggak apa-apa lah, nanti bisa dicari juga, tapi langsung kita jawabin aja ya. A, log 18 itu nilainya berapa? Log 18 itu sama dengan log perkalian, kita rubah menjadi 18 itu kalau pohon faktor 2, 9, 3, 3 gini. Nah ini juga sama, jadi perkalian 2 dikali 3 dikali 3 itu adalah 18. Nah ini kalau menurut sifat logaritma yang perkalian itu berubah menjadi penjumlahan. Ini berubah menjadi log 2 ditambah log 3 ditambah log 3, sama dengan log 2 nya itu adalah 0,3010 ditambah, saya tambahkan di bawah aja ya, log 3 0,4771, lalu log 3 lagi 0,4771. Ini dijumlah 2, 14 berarti tambah 1, 15, simpan 1, 10, 18, salah ya, tambah 0, 14, maaf 15, dari mana? Ini tadi 2, kemudian ini 14, 15, simpan 1 di sini. Kemudian 14 tambah 1, 15, simpan 1, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12. Satunya ke depan. Jadi ini hasilnya adalah 1,2552. Nah, kemudian kalau log 21 berapa? Caranya sama. Ini saya hapus dulu. Cara berpikirnya sama. Tadi ini jumlahnya saya langsung ke bawah gitu ya. Tapi ya sama saja. Daripada ke samping nanti ngitungnya agak susah, mending ke bawah ini. Log 21 itu sama di sini ya. Log 21 sama dengan log 21 itu 3 kali 7, 21. Log 3 ditambah log 7. Log 3 itu 0,4771 ditambah, tak taruh bawahnya ya, 0,8451 ditambah 2, 12 simpan 1, 12 simpan 1, 13 simpan 1, 1,3222. Berarti ini sama dengan 1,3222. Nah caranya begitu. Kemudian log 10,5, loh ada koma-komanya. Nah jangan bingung ada koma-komanya begitu. Kadang-kadang ada yang bingung sehingga susah ngerjakannya. Ditulis saja dulu. Nah soalnya ditulis saja dulu yang C. Log 10,5. Kalau yang paham 10,5 itu 21/2. Yang paham langsung gini, 21/2. Tapi kalau misalkan prosesnya 10,5 itu sama dengan 105 dibagi 10 ya boleh gini. Ini kali jadi pecahan biasa kan 105/10, karena di belakang koma ada satu angka makanya per 10. Kemudian ini dibagi 10. Kok bagi 10? Bagi 5. Yang atas bagi 5 21, yang bawah bagi 5 itu 2. Jadinya 21/2 ini. Nah, nih kalau langsung paham ya ini boleh. Nah, terus bagaimana? Berarti itu sama dengan log 21 dikurangi log 2. Nah, kebetulan log 21 sudah ada. Kalau belum ada ya menjadi log 3 kali 7 min log 2. Kalau belum ada log 21 loh ya. Ini berarti log 3 ditambah log 7 min log 2. Kalau belum ada. Nah ini sudah ada tadi log 3 tambah log 7 yaitu 1,3222 ini tadi. Kemudian log 2 berapa? Log 2 itu 0,30 dikurangi bawah aja ya, 0,3010 dikurangi
2 kurangi 0 2, 2 kurangi 1 1, 2 kurangi 0 2, 3 kurangi 3 0, 1 kurangi 0 1, 1,0212. Berarti ini sama dengan 1,0212. Nah, caranya begitu. Kemudian yang D, cara berpikirnya sama, malah lebih mudah itu yang D ya. Kenapa? Karena cuma 1/7. Kita menggunakan sifat yang min juga boleh, atau dinaikkan boleh. Bentar. Yang D, maksudnya bagaimana ini tadi? Log 1/7. Ini bisa kita menjadi log 7 pangkat min 1, sehingga menjadi min 1 dikali log 7, hasilnya adalah min 1 dikali log 7 itu 0,8451. Berarti sama dengan min 0,8451. Seperti ini boleh. Atau misalkan menggunakan sifat pengurangan, pembagian itu, berarti log 1/7 itu sama dengan log 1 dikurangi log 7. Log 1 berapa? Log 1 itu 0. 10 log 1 itu 0. Kalau log 1 itu sudah dari definisi sama sifat logaritma itu, kalau log 1 sama dengan 0. 0 kurangi 0,8451. Sama ya, min 0,8451. Nah, itu adalah caranya. Jadi hasilnya negatif. Ini sama dengan min 0,8451. Nah, itu adalah cara menentukan nilai logaritma yang diketahui. Logaritma 2 sama dengan 0,3010, kemudian log 3 0,4771, log 7 sama dengan 0,8451. Ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita hapus dulu. Soal berikutnya, sederhanakan 2/3 kali 2 log 64 min setengah kali 2 log 16. Ini kayak susah ya soal-soal gini, tapi ini gampang. Asalkan kita paham atau hafal lah sifat-sifat logaritma, itu kita bisa mengoperasikan ini dengan mudah. Yang A, ini sama dengan 2/3 tetap kali, tak tulis titik aja, tetap, kemudian 2 log 64. 64 itu sama dengan 2 pangkat berapa ya? 2, kemudian 4, 8, 16, 32, 64. Nah, ini berarti berapa? 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Berarti ini kita tulis saja, ini 2 pangkat 6. Dikurangi setengah kali 2 log 16. 16 itu 2 pangkat 4 ini tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 16 itu 4, ini 6. Sudah, kemudian kita kalikan ke depan. Maksudnya bagaimana? Ini 2/3 dikali 6-nya ke depan. 6 dikali 2 log 2 dikurangi setengah kali 4 2 log 2. Nah, saya jelaskan dulu. 6 ini ke depan. Nih. 2 log 2 tetap. 2/3 ini tetap. 6 ke depan ini. Dikurangi setengah tetap. 4 ini ke depan. 4 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu 1. Gak tak tulis, berarti 2/3 kali 6 itu berapa ini? 4 kali 1 dikurangi setengah kali 4 itu 2. 2 log 2 itu 1. Berarti sama dengan 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Nah, jawabannya 2. Berarti yang atas ini sama dengan 2. Ini saya hapus saja ya. Berarti ini sama dengan 2. Ini saya hapus dulu. Nah, caranya begitu itu tadi. Kemudian yang B, saya hapus ini. Nanti kalau kurang paham, tulis di kolom komentar gitu ya, nanti saya jelaskan lagi. A log 2X ditambah 3 kali A log X min A log Y gitu ya. Ini hasilnya berapa? Kalau kita pisah,
Berarti itu menjadi A log 2 ditambah A log X. Nah, karena perkalian itu bisa begini. Kemudian ditambah 3 dikali A log X dikurangi 3 dikali A log Y. Nah, Y nya nggak ada pasangannya ini ya. Pokoknya yang penting kita sederhanakan. Kalau bingung pokoknya ini A log 2, kemudian X ini saya pisah karena perkalian menjadi penjumlahan ini. Oke. Kemudian 3 ini saya kalikan begini. Nah, saya kalikan pelangi gini atau kali SCTV ini. Nah, gini. 3 kali A log X, 3 kali A log X. Kemudian 3 kali min A log Y menjadi min 3 kali A log Y. Yang kita bisa sederhanakan mana ini? Ini menjadi 4. Nah, kenapa kok 4? Sama kayak gini mikirnya. Sama kayak misalkan ini itu P ditambah 3P sama dengan 4P kayak gitu. Lah, P nya sendiri itu adalah A log X, ini A log X. Nah, berarti yang tengah itu berubah menjadi 4 kali A log X. Yang di sini min 3 A log Y. Di sini menjadi A log 2. Terus 4-nya saya gabung ke sana, saya naikkan ke sana. Jadi ini A log 2, ini menjadi A log X pangkat 4. Ini naik ke sini. Nah, min 3 dikali A log Y tetap. Masalahnya satunya X, satunya Y, kemudian ada 2 gitu ya, nggak bisa digabung teman-teman. Oh, ini A log 2. Oh ya, kemudian ini bisa tak gabung sama-sama A log-nya. Oh, ini bisa, oh maaf, ini bisa gabung juga ini. 3-nya ini saya naikkan. Nah, 3-nya saya naikkan ke sini menjadi Y pangkat 3. Nah, ini bisa sederhana. Sama-sama A log ini loh, lihat. A log, A log, A log. Nah, ini bisa tak gabung semua ini. Bisa menjadi A log 2 dikali X pangkat 4 dibagi Y pangkat 3. Nah, ini sederhananya. A log 2 kali X pangkat 4 per Y pangkat 3. Karena ini dikurangi menjadi dibagi. Nah, kalau ini ditambah menjadi dikali ini. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari ini. Saya tulis dulu di sini ya. Saya panah gini berarti menjadi A log 2X pangkat 4 per Y pangkat 3. Nah, bentuk sederhananya. Nah, selanjutnya yang nomor C, yang poin C, itu juga kita sederhanakan. Yang C, A log A per akar X dikurangi A log akar AX. Nah, kayak susah, tapi ini kita operasikan aja dulu, biasa aja. Ini berarti sama dengan A log A dikurangi A log akar X. Kemudian di sini dikurangi juga A log. Ini akar AX itu bisa kita pecah menjadi akar A. Ini saya kurung aja ya, karena ini min ya, resikonya nanti salah tanda. A log akar X. Nah, begini. Nah, saya jelaskan dulu. Ini A log A, nih, kemudian per, berarti ini dikurangi, tak pecah menjadi A log akar X ini. Kemudian dikurangi A log, ini akar A, yang ini ya, tak pecah menjadi ini A log akar A ditambah A log akar X. Karena ini perkalian, maka tak pecah menjadi penjumlahan ini. Nah, sekarang saya sederhanakan lagi menjadi A log A itu 1 gitu. A log akar X itu saya biarkan aja karena ada pengurangan nanti. A log akar X biarkan aja. Yang ini menjadi A log akar A itu A pangkat setengah. Kemudian ini menjadi min A log akar X.
Nah, min, kenapa kok min? Ya karena dikalikan ini. Nah, dikalikan di sini menjadi min a log akar X. Ini sama ini bisa digabung menjadi 2. Ya kan? Bisa menjadi 2. Kok bisa sih? Ini sama kayak gini. Ini tuh min P, yang di sini juga min P. Ini min P itu min 2P. Nah, kayak gitu mikirnya. Ini tak tulis dulu, 1 tetap, yang ini menjadi min 2 a log akar X, atau ini X pangkat setengah gitu aja ya. Akar X itu X pangkat setengah, nanti biar 1 gitu loh. Kemudian yang ini juga menjadi setengah dikali a log A. Yang ini sudah ke depan tadi sudah gabung. Ya, yang ini setengah ke depan, setengah kali a log A gitu. 1, yang ini tuh setengah. Saya tulis dulu bentar. Saya tuliskan aja 1. Yang ini menjadi min 2 dikali setengah kali a log X ini ya, kurangi setengah kali a log A itu 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 1 dikurangi setengah itu setengah, 2 kali setengah itu 1, berarti ini min a log X. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Jadi setengah dikurangi a log X, setengah min a log X. Kalau mau dijadikan gabung yang ini setengahnya biar menjadi bagi, setengah itu sama dengan a log A pangkat setengah. Mungkin bingung ya, dari mana ini? Ini saya gabung biar a log sama, itu berarti setengah itu tak rubah menjadi a log, setengah dikali a log A. Kenapa kok milih a log A? A log kan 1, kemudian ini ada a log X, maka saya pilih a log A. Nanti ini ke atas. Nah, ke atas menjadi a log A pangkat setengah. Yang ini menjadi a log X tetap yang belakangnya. Yang ini menjadi a log akar A min a log X. Nah, baru digabung menjadi a log akar A per X. Ini gabungnya. Nah, kalau mau sederhana banget berarti ini a log akar A per X. Nah, itu adalah soal yang nomor C. Panjang ya. Ini menjadi a log akar A per X. Nah, ini kalau ini dikurung biar lebih aman ya dikurung. Nah, gini. Nah, itu adalah bentuk sederhananya. Kemudian yang D, poin D ini saya hapus dulu karena terbatas untuk menyelesaikannya ya. Ini saya hapus. Yang D ini kayaknya lebih mudah. Tapi itu tadi perlu ketelitian. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini itu perlu ketelitian sehingga tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang salah tanda dan seterusnya. Jadi untuk pengerjaan soal matematika itu memang diperlukan ketelitian dalam menyelesaikannya. Oke. Yang D, log akar A plus log akar B min setengah log AB. Ini setengahnya saya naikkan ke sini menjadi pangkat setengah. Jadi sama dengan log akar A plus log akar B, atau ini tak gabung juga bisa sih, kali akar B. Nah, gini. Karena penjumlahan saya rubah menjadi perkalian tapi gabung. Yang ini menjadi min log AB pangkat setengah. Nah, pangkat setengah itu akar, menjadi log akar AB dikurangi log akar AB. Sama toh, ini log akar AB min log akar AB, berapa hasilnya? 0. Kayak X dikurangi X sama kayak gitu, atau P dikurangi P, hasilnya adalah 0. Kayak panjang, kayak susah, tapi jawabannya adalah 0. Masih mudah.
Soal berikutnya nomor 6. Ini kita menyatakan bentuk logaritma menjadi variabel A sama variabel B. Ini juga mudah, asalkan itu tadi sifat-sifat logaritma sudah hafal. Nih, 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Maka ini menjadi AB. Kayak susah, ini gampang tapi butuh waktu ya jelaskannya ini. Tapi saya jelaskan. Untuk yang A, 2 log 15. 2 log 15 itu sama dengan 2 log 15 itu 3 kali 5 itu 15. Ini berubah menjadi penjumlahan menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. 2 log 5 ada ndak? Oh ternyata ndak ada. Adanya itu adalah 2 log 3 ini ya. 2 log 3 sama 3 log 5. Ini kita bisa siasati ini. Kita bisa membuat apa yang diketahui baru atau persamaan yang baru. Dari mana? Dari sini. Warna hijau aja. 2 log 3 saya kalikan dengan 3 log 5 itu sama dengan A dikali B gitu ya. Nah ini kalau bilangan yang sama seperti sifat yang sebelumnya saya jelaskan, kalau perkalian ini kok sama nyambung, numerusnya sama bilangan pokoknya nyambung, maka menjadi 2 log 5. Nah ini menjadi 2 log 5 sama dengan AB. Nah ini kita perlukan 2 log 5 ini ada. Berarti ini sama dengan 2 log 3 itu adalah A, 2 log 5 itu AB, berarti A plus AB. Atau kita misalkan gabung menjadi A 1 plus B kayak gini. Ini difaktorkan namanya. Nah, A kali 1 plus B, berarti ini jawabannya A, atau A plus AB juga boleh lah, sama. Nah, kemudian 4 log 75. Ini juga kayak susah, tapi ini gampang kok. 4 log 75 berarti berubah menjadi log 75 dibagi log 4. Nah bilangan pokoknya bebas, asalkan dari yang diketahui 2, 3, sama 5. Jadi bilangan pokok di sini dikasih 2, bisa 3 atau 5. Tapi kalau saya sarankan pakai yang ini aja, 2 log 3, 3 log 5, berarti ini 2 log 5, berarti kita menggunakan bilangan pokok 2 aja yang mudah. Jadi ini misalkan ganti biru ya, ini berarti ini 2, ini juga 2 gitu. Nah berarti sama dengan 75 itu adalah 3 kali 5 kali 5 itu 75. Dari mana? Kalau bingung ya dari difaktorkan begini, 3, 25, berarti ini 5, 5, berarti 3 kali 5 kali 5. Ini versi pohon faktor. Nah ini per 2 log 4 itu 2 log 2 kali 2. Nah gampang kan? 2 log 3 ditambah 2 log 5 ditambah 2 log 5 dibagi 2 log 2 ditambah 2 log 2. Nah, sama dengan 2 log 3 itu A, 2 log 5 itu adalah AB, 2 log 5 juga AB, per 2 log 2 itu 1, 2 log 2 juga 1. Berarti ini A plus 2AB, AB tambah AB itu 2AB per 2. Kalau A nya mau difaktorkan berarti A nya keluar, masih 1 plus 2B per 2. Nah seperti ini juga boleh, atau yang ini juga boleh, A plus 2AB per 2. Nah ini menjadi A plus 2AB per 2. Nah, bagaimana kalau 25 log 36? Caranya sama, karena terbatas. Ini tempatnya, ini saya hapus ya. Nah, karena terbatas tempat untuk menjawab, maka ini saya hapus dulu. Di situ sama kayak yang nomor B, poin B ya, cara menyelesaikannya. Jadi dia dipecah dulu menjadi per, tadi itu sudah tak ajari, itu sesuai dengan sifat yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Ada sifat-sifat logaritma yang menyangkut begini. Oke. Yang C, di situ ada 25 log 36, berarti sama dengan
log 36 dibagi log 25. Nah, bilangan pokoknya bisa diganti berapapun. Nah, kalau misalnya kan 2 tadi itu. Misalkan 3 boleh enggak boleh, yang penting bukan angka 7, 8 gitu ya, menyusahkan. Yang penting sama, tapi kita acuannya adalah yang di sini, 2, 3 atau 5. Misalkan sekarang tak ganti yang 3 gitu aja. Boleh, 3. Berarti ini sama dengan 36 itu 4 kali 9 ya, berarti 3 log 4 kali 9 berarti 2 kali 2 kali 9 kali 9 kali 3 kali 3. Nah, angkanya yang ada di sini yang diketahui yaitu 2, 3 sama 5. Nah, yang bawah 3 log 5 itu 5 kali 5 25 itu 5 kali 5. Nah, terus bagaimana ini? 3 log 2 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 3. Nah, per 3 log 5 ditambah 3 log 5. Nah, seperti ini. Nah, terus bagaimana 3 log 2 itu adalah gini ya, sepernya ya. Kalau 2 log 3 sama dengan A, berarti kalau kebalik 3 log 2 itu sama dengan seper A, kebalikannya. Jadi yang sifatnya itu loh, sifat 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. Ini sifatnya ini. Nah, seper 2 log 3 berarti seper A. Karena 2 log 3 itu adalah A. Berarti ini seper A. Berarti ini seper A ditambah seper A. 3 log 3 1, 3 log 3 1. 3 log 5 itu adalah B. 3 log 5 itu B. Diketahui ya di soal B tadi. Nggak kelihatan ya diketahuinya. Nih 3 log 5 B, 2 log 3 A. Nah, terus bagaimana ini? Seper A tambah seper A itu 2 per A. 1 tambah 1 2. B tambah B 2B. Nah, terus ada pernya gini, gimana caranya? Dikalikan 1. Tapi satunya dimodifikasi menjadi, karena ada per A, maka ini menjadi A per A. Nah, sehingga menjadi 2 per A kali A itu 2. 2 kali A 2A. Yang ini bawah 2B kali A itu 2AB. Nah, begini. Semuanya dibagi 2. Misalkan dibagi 2, bisa penyederhanaan ya maksudnya. Berarti ini 1 plus A bagi 2 semuanya, AB. Ini adalah bentuk sederhananya. 1 plus A per AB itu adalah jawabannya. Atau A plus 1 dibalik gitu ya, boleh. A plus 1 per AB. Ini jawabannya adalah A plus 1 per AB. Nah, caranya begitu. Panjang ya, tapi kalau misalkan diteliti itu mudah kok caranya. Sederhana. Nah, begitu. Saya hapus karena tempatnya terbatas. Yang D, cara berpikirnya sama. Ini saya jelaskan sampai paham. Ada beberapa contoh soal gini kan, tujuannya biar kalau ada soal yang sejenis ini itu mudah untuk mengerjakan, karena sudah paham caranya mengerjakan, itu sudah terlatih lah, sudah terbiasa mengerjakan begini, bisa. Dan yang D, 2 log 5. Oh, sudah 2 log 5. 2 log 5 ya langsung aja sama dengan AB. Itu yang warna hijau. 2 log 5 itu AB. Kemudian yang E, 30 log 150. Nggak boleh coret-coret ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang E itu katakan gini, 30 log 150. Coret nolnya gini, jadi 3 log 15. Ya salah. Mungkin ada yang punya kepikiran begitu. Nah, ini salah ya, nggak boleh begitu. 30 log 150. Ya, menjadi log 150 per log 30. Nah, caranya begini. Terus bilangan pokoknya bagaimana? Bilangan pokok di sini kita tulis 2 boleh, 3 boleh, 5 boleh. Sekarang ganti yang 5 gitu ya. Nah, misalkan begini.
Berarti ini sama dengan 150 itu 2 dikali 75. 75 itu 355 begini. Atau misalkan saya pound faktorkan 2, 75, 3, 25, 5, 5 ini 2, 3, 5, 5. Yang 30 itu 3 kali 10 kan. 10 itu 2 kali 5, berarti 2 kali 3 kali 5. Ini gak boleh coret-coret ya. Maksudnya bagaimana, misalkan ada yang kepikiran dicoret ya salah. Gak boleh. Nah, terus ini kita pecah. Saya tulis sama dengan di sini. Ini tak hapus dulu. Menjadi 5 log 2 ditambah 5 log 3 ditambah 5 log 5 ditambah 5 log 5 per 5 log 2 ditambah 5 log 3 tambah 5 log 5. Nah, sama dengan 5 log 2 itu sepernya 2 log 5, berarti seper AB. Nah, tadi saya menyarankan kenapa kok milih angka 2 yang mudah. Itu ya gini, kalau angka yang 3 sama angka yang 5 itu jadinya pecahan, seper. 5 log 3 berarti dia seper 3 log 5 kan, berarti seper B. Tapi tak ajari mudah kok nanti. 5 log 5 1, 5 log 5 1 per 5 log 2 seper AB, 5 log 3 seper B, 5 log 5 1. Nah, biar gak bingung gini, saya kalikan 1 kan, tapi satunya saya modif menjadi AB per AB. Kenapa? Karena disitu ada per AB. Nah, biar mudah ini saya hapus. Nah, sama dengan seper AB kali AB itu 1. Seper B dikalikan AB itu A. 1 kali AB itu AB, 1 kali AB itu AB. Seper AB kali AB itu 1. Seper B kali AB itu A. 1 kali AB itu AB. Ini tadilah AB ini kalikan seper AB 1. Seper B dikalikan AB, B nya coret seret tinggal A saja. A kali 1 A ini. Kemudian seper AB kali 1 AB, AB kali 1 AB. Yang ini juga sama, AB kali seper AB 1, AB kali seper B A, AB kali 1 AB. Nah, tinggal kita sederhanakan aja. 1 plus A plus 2 AB per 1 plus A plus AB. Nah, sudah. Kalau diurut yang dari yang kompleks, berarti ini hasilnya adalah 2AB plus A plus 1 per bawahnya itu berarti AB plus A plus 1. Nggak bisa dicoret-coret ya, nggak bisa disederhanakan. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Selanjutnya yang ini saya hapus dulu. Yang F. Yang F itu cara mikirnya juga sama ya. Tapi ya butuh ketelitian, itu tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya jelaskan biar lebih teliti lagi. F 100 log 50. Jadi log 50 per log 100. Lebih gampang 2. Nah, biar nggak per itu 2. Dari yang paling itu, yang paling dasar di situ. 2 log 3, 3 log 5, ada 2 log 2, berarti kita ambil yang 2. 50 itu 25 kali 2 kan, 2 kali 5 kali 5 ini 50. Kemudian 100 itu ya 50 kali 2 berarti 2 kali 2 kali 5 kali 5 ini 100. 2 log 2 2 log 5 tambah 2 log 5. Nah, gini. Kemudian yang ini 2 log 2 2 log 2 2 log 5 2 ya, 2 log 5.
2 log 2 1, 2 log 5 AB, 2 log 5 AB, 2 log 2 1, ini 1 AB, AB. Berarti sama dengan 1 plus 2 AB per 2 plus 2 AB. Atau kalau misalkan nulisnya saya urutkan dari sini ya, 2AB plus 1 per 2AB plus 2. Ini adalah jawabannya. Nah, untuk soal-soal yang berikutnya saya buatkan di video saya yang lain. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.